Huya, huya, kakak lagi ya. Selamat pagi, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Yuan Ferdinand P. Waluanja, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya melakukan video pembelajaran ujian kinerja pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pak Beriwai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon masukan dan saran. Terima kasih. Siap. Selamat jumpa pada pagi hari ini. Yang bertugas memimpin lagu dan doa, silakan ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mencari kami dari mana negara kita hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan telah mencari kami dari rumah kami masing-masing di perjalanan hingga kami bertiba di lembaga ini dan berjalan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai akan setiap tugas dan aktivitas kami. Jadi ya Tuhan, menjaga kami dari awal perjalanan sampai pada akhirnya. Tuhan, ini doa kami, saat ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, mari kita tepuk tangan bersama kita pada pagi hari ini. Dan Pak Guru mau tes kita punya semangat dengan cara tepuk saya Indonesia. Tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia merdeka. Mari kita berikan. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Tidak, Pak. Baik, semua hadir? Hadir, Pak. Luar biasa. Baik, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Miktam, Hadir Pak. Adinda, Hadir Pak. Altriayu, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Nixon, Hadir, Pak. Mia, Hadir, Pak. Putra, Hadir, Pak. Catwin, Hadir Pak. Elencia, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Uri, Hadir, Pak. Susi, Hadir Pak. Eni, Hadir Pak. Indri. Hadir Pak. Oke. Baik.
Dalam berbicara tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, berbicara seperti kita kehidupan manusia. Kalau kita pernah memegang mata uang, di dalam wawasan Nusantara itu ada yang dinamakan dengan aspek Pancagatra dan aspek Trigatra. Antara aspek Pancagatra dan Trigatra ini dua-duanya harus saling melengkapi. Kedua-duanya harus sejalan di dalam sisi kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kalau dianalogikan, aspek Pancagatra dan Trigatra ini bagaikan dua sisi mata uang. Kalau kita pernah melihat uang, berarti dua sisinya harus bergambar atau sesuai dengan sisi mata uang tersebut. Kalau sisi sebelahnya saja hanya putih kosong, berarti mata uang tersebut tidak bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk menjadi alat tukar menukar atau alat untuk membeli barang yang kita inginkan. Jadi antara aspek Pancagatra dan aspek Trigatra demikian, yaitu harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kali ini, yang pertama berbicara tentang sikap spiritual, yaitu menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kompetensi dasar sikap sosial, yaitu bertanggung jawab mengembangkan akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kompetensi dasar pengetahuan, menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertama, peserta didik kelas 10 II1 dapat menunjukkan sikap berdoa yang sopan santun, baik dan benar sebagai wujud atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peserta didik kelas 10 I1 dapat menunjukkan perilaku kerjasama dan tolong-menolong tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, peserta didik kelas 10 I1 dapat menguraikan pengertian wawasan Nusantara dengan benar. Yang keempat, peserta didik kelas 10 IP1 dapat menganalisis aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dengan benar dan tepat. Yang kelima, peserta didik kelas 10 I1 dapat mendukung pentingnya aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dengan benar dan tepat. Yang keenam, peserta didik kelas 10 I1 dapat merumuskan hasil diskusi tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dengan benar dan tepat. Dan yang ketujuh, peserta didik kelas 10 I1 dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang nilai-nilai praktis Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bentuk majalah dinding dengan benar, tepat, dan bertanggung jawab. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada berjudul tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan saintifik. Model yang kita gunakan dengan model pembelajaran project based learning menggunakan metode
tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Karena ini mempergunakan model project based learning, maka ada produk yang kita hasilkan. Produk yang kita hasilkan yaitu menghasilkan majalah apa? Majalah dinding atau majalah. Di awal tadi kita sudah berdoa sebagai wujud bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang kita rasakan, kita harus menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan tujuan agar kita semakin memupuk rasa patriotisme dan nasionalisme. Artinya untuk menyerahkan kehidupan kita, membela bangsa dan negara sesuai dengan apa yang kita punya atau sesuai dengan profesi yang kita miliki. Baik, kita lanjut pada materi pembelajaran dan sekarang ada video yang akan kita simak. Mari kita simak bersama video ini. Mohon mencatat hal-hal yang ada pada video supaya dapat memberikan tanggapan terhadap video apa yang ditonton pada video kali ini. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 7 Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subbab yang ketiga, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Astagatra meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, siapa yang mau kasih pendapat? Video itu berjudul tentang apa? Silakan. Ini menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara Indonesia. Oke, konsep wawasan Nusantara Indonesia. Tepuk tangan untuk pemirsa. Sekarang mari kita simak video yang kedua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kalau kita dengarkan dalam press conference sebelumnya di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Polrestabes Bandung yang disampaikan oleh Brigjen Pol A. Ramadan Karopenmas Humas Polri terkait dengan update dari bom bunuh diri yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dirinya menyampaikan ucapan duka kepada anggota Polri yang gugur yakni Aibtu Sofyan dan juga menyampaikan doa dalam konferensi pers tersebut. Selanjutnya dirinya juga memberikan ataupun sesuai dengan arahan dari Polri begitu memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota Polri yang gugur yakni Aibtu Sofyan. Sejauh ini dari pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 18 orang saksi dalam insiden ini yang terdiri dari 6 anggota Polsek Astana Anyar. Kemudian juga ada 9 masyarakat atau dari warga sipil, kemudian 3 keluarga pelaku yang turut diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari Ramadan menambahkan bahwa bom yang diduga ataupun bom yang digunakan bunuh diri oleh pelaku ini merupakan bom panci yang daya ledaknya mengakibatkan sebagian bangunan kantor Polsek Astana Anyar mengalami kerusakan. Selain kerusakan yang cukup masif,
baik itu dari benda dan juga bangunan, ini juga menyebabkan korban meninggal dunia dan juga korban luka. Ada sebanyak 11 orang korban yang ditimbulkan dari insiden ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 9 anggota polsek dan juga 1 dari masyarakat. Oke, apakah video tadi sudah disimak? Sudah, Pak. Siapa yang mau kasih pendapat video tersebut, video tentang apa? Saya, Pak. Silakan ini. Ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar Bandung. Baik, tepuk tangan untuk ini. Ada beberapa gambar yang harus kita simak. Yang pertama, gambar nomor 1. Ini gambar apa? Siapa yang bisa kasih pendapat? Gambar profesi atau gambar berbagai pekerjaan yang ada di Indonesia atau warga negara Indonesia. Gambar nomor 2, gambar apa ini? Gambar apa? Keadaan alam. Gambar nomor 3, gambar apa nomor 3 ini? Gambar Pancasila. Kalau di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara. Baik. Yang keempat, ini gambar nomor 4, gambar apa? Ada kotak suara. Berarti adanya pelaksanaan pemilu. Yang kelima, ini gambar apa? Gambar mobil tank. Siapa yang ada di sini yang mengendarai? TNI. Maka tugas mereka di dalam Wawasan Nusantara adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Ya, mari. Semua ternyata sudah paham tentang gambar ini. Sekarang kita akan ada dalam diskusi kelompok. Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Sebentar silakan membaca wacana yang ada pada LKPD ini. Lihat petunjuknya. Setelah itu jawabannya itu dituliskan pada kertas, pada media. Setelah dituliskan pada media yang ada, baru kita tempel pada wadah yang sudah disediakan, yaitu wadah papan dalam bentuk majalah dinding. Setelah kita tempelkan, baru kita presentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang dipahami, nanti bisa mengangkat tangan dan Pak Guru akan membantu. Baik, ketua kelas tolong bantu Pak Guru membagi buku pelajaran. Baik, silakan buka buku pelajaran. Yang kalian sudah dapatkan, yang dibagi oleh ketua kelas. Silakan buka buku pada halaman 211. Silakan membuka buku pada halaman 211. Lihat LKPD yang ada. Nanti selesaikan LKPD itu atau soal-soal yang ada pada LKPD dituliskan pada lembaran kertas yang sudah disediakan. Setelah itu nanti baru kita tempel. Oke, silakan didiskusikan bersama teman kelompok.
Pak Guru akan keliling ke kelompok masing-masing untuk mengecek sejauh mana pekerjaannya. Saya sudah simpan di mana? Baik, yang itu. Sekarang kita lanjut kelompok yang kedua. Mana kalian punya hasil? Coba lihat. Oke. Sekarang kita lanjut kelompok yang berikut. Kalian ini tentang gambar ya? Oke, ini aspek ekonomi, sosial budaya, politik. Sekarang kelompok yang keempat. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Baik, luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Jadi dalam diskusi kelompok itu memang harus ada kerjasama yang baik, harus saling berbagi tugas, harus menjalankan fungsi dalam kelompok dengan baik. Ada yang menjadi ketua, sekretaris, ada juga yang menjadi materi. Jadi sebentar kita tempelkan dahulu hasil karya yang sudah ada, setelah itu baru dipresentasikan. Ya, untuk yang bagian yang pertama yaitu aspek trigatra. Silakan ke depan. Ini silakan bawa pekerjaannya ke depan.
selesai dan hasil karya kita begitu luar biasa. Kalian sudah mampu menciptakan satu produk dan berikut kita akan ada pada sesi yang berikut atau fase yang berikut dalam pembelajaran kali ini, yaitu presentasi kelompok. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada anggota kelompok atau orang yang sudah dituliskan dalam kelompok atau yang sudah disepakati bersama dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ada. Silakan. Yang pertama dari aspek Trigatra dulu. Silakan. Jadi yang pertama saya mempresentasikan aspek Trigatra. Jadi aspek Trigatra ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Jadi, dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Jadi kita masuk yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam, bersumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, perairan, dan di dalam bumi. Jadi demikian presentasi tentang aspek Trigatra. Mari sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi berkaitan dengan aspek Trigatra di dalam wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok yang kedua, yaitu berkaitan dengan aspek Pancagatra. Kepada kelompok 2 waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, ideologi. Ideologi adalah suatu negara. Ideologi satu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Aspek yang kedua ada politik. Politik yang diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Ketiga ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Aspek keempat ada sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Aspek yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa.
Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHE yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi kami dari kelompok mendiskusikan tentang. Sekarang kita akan melihat presentasi kelompok yang berikut dengan topik berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara. Jadi tadi kita menyaksikan ada konflik yang terjadi, ada bom bunuh diri. Itu akibat apa? Akibat dari wawasan Nusantara yang ada dalam diri manusia sebagai warga negara Indonesia itu tidak ada, sehingga dia melakukan bom bunuh diri. Maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada kelompok 3 atau perwakilannya yang akan mempresentasikan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara. Oke, baik, saya akan mempresentasikan hal-hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara, ada 7 hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara. Pertama, mendukung persatuan bangsa. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan atau global. Keempat, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Kelima, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi rasa cinta tanah air. Keenam, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk berkepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Ketujuh, mewujudkan kepentingan nasional, mengembangkan etika yang dilandasi iman dan takwa, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, memelihara nilai-nilai positif hidup rukun, gotong royong dan lain-lain dalam masyarakat. Demikian hasil presentasi kami mengenai hal-hal yang dilakukan untuk mendukung wawasan Nusantara. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dari Uri yang sudah presentasi. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan Triayu. Saya akan memberikan kesimpulan tentang aspek Trigatha dan Perjagatra dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintah sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Kesadaran adalah sikap menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain. Artinya, menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada Triayu yang sudah memberikan kesimpulan. Sekarang ada yang memberikan refleksi. Anak ini silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberikan refleksi dari hasil yang kita sama-sama belajar bersama. Pasti ada rasa yang kita rasakan saat kita belajar tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari saya merasa ini senang. Selain senang, saya juga paham tentang antara aspek Trigatha dan aspek Pancagatra. Jadi dari saya mau supaya kita sama-sama teman-teman semua kita tetap semangat dalam belajar, terutama dalam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya sedikit saja yang saya. Yang paling terakhir kita akan ada dalam evaluasi pembelajaran. Maka dari itu, kalau tadi kita sudah duduk dalam kelompok, sekarang yang dalam kelompok silakan kembali ke tempat semula.
rapikan buku tulis pelajaran, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Oke, anak-anak silakan tutup buku pelajaran, ditaruh saja, ditutup, disimpan di pinggir meja. Sediakan ballpoint atau alat tulis supaya kita mengerjakan soal evaluasi. Silakan tulis nama dan juga kelas. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, Pak Guru akan mengumpulkan soal evaluasi. Sudah dijawab, sudah tulis nama? Sudah. Oke. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Pak berharap kalian punya semangat yang hari ini tetap seperti ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Ingat, apa yang kita lakukan pada hari ini turut menentukan apa yang kita dapatkan di hari yang akan datang. Jadi kalau kita sudah berupaya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin hari ini, pasti di masa depan kita akan mendapatkan hal yang baik. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Pak juga berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan baik, supaya bisa tetap sehat dan bisa belajar dengan baik, dan juga bisa membantu orang tua ketika ada tanggung jawab di rumah yang diberikan oleh orang tua. Sampaikan salam dari Pak Guru untuk orang tua kalian, agar orang tua selalu mendukung kalian dalam setiap proses pembelajaran, agar kalian mampu mendapatkan hal-hal yang kalian pelajari, sehingga cita-cita kalian dapat kalian raih di masa yang akan datang. Pada bagian yang terakhir, majalah dinding kita sudah ada dalam mata pelajaran PPKN dengan topik wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hasil karya ini akan dipajang di bagian papan informasi sekolah agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Yang bertugas untuk memimpin lagu dan doa, silakan ke depan. Masuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup
bersyukur, kebanyakan dalam hadirat Tuhan, mengambil besar cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kami dari awal kegiatan hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari hari, agar kami menjadi siswa yang baik dan menjadi panutan bagi setiap warga negara yang berada di sekitar kami. Ya Bapa yang berada di surga, ini doa dan harapan kami, serta ampuni akan setiap salah dan dosa kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Hormat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.